tersebut ke Tuhan kita, Bapak Dr. Fitri, ini yang mempersiapkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Sedikit perkenalan tambahan. Sedikit mengenai AI yang bersama saya ini, pada dasarnya versi gratisnya itu ada pada PBB, ada tidak cari ya, digital. Namun mereka belum bisa share PDF, jadi harus baca langsung. Sengaja mengikuti Profesor Syafaat tadi ya. Kalau PDF bisa Anda ambil, langsung diresumekan AI, jadi kita sambil Anda. Jadi itu yang 19 narasumber akreditasi ini dipakai oleh seorang S2 di Indo. Mau cara saya tentang AI dan pendidikan, saya kasih nanti aja buku. Buku itu, dasar buku itu, dia buat paper sudah dipresentasikan di Malaysia dan buku ini kemudian membuatnya yang AI Manager itu saya susun 6 bulan bersama tim, hasil riset 10 tahun. Tapi dibuat juga, bahasanya gampang. Walaupun ada dari perusahaan tidak bersama, tapi kode-kode Python dan saya bisa dicoba. Tidak ada yang nge-cross, tapi untuk program AI baca itu bisa. Ya. Saya punya perusahaan digital, ada 270 karyawan, 200-nya dari bidang AI. Ya. Dan IT diantaranya dalam lulusan gue sudah belum jadi ukurannya. Saya pernah wawancara di Kartigo, kepala divisi IT-nya juga dari UIN. Jadi kekurangan lagi ya. Tinggal UIN Dokter juga saya sudah banyak. Saya mengikut lokal grupnya Bank Armahedi Masa, sekarang sudah 83 tahun, terus gagasan integrasi Islam. Tidak percaya dengan pemisahan antara agama dan sains. Agama dan sains maupun filsafat dari zaman Aristoteles tidak pernah terpisah. Ya, simpelnya seperti itu. Ketika dipisah-pisah, ya jangan mau dipisah. Salah satunya ya silakan bisa dibaca, ada juga tulis-tulis lain seperti ini ya. Next. Nah ini yang lebih hardcore, teknologi betulan, siap atau mati semua. Jadi S1 S3 saya itu betul-betul dalam core-nya AI, matematiknya, rumus-rumusnya, programnya. Mulai zaman dahulu kalau men-training jaringan saraf itu 2 minggu. Mulai dilahirkan pertama tahun 89 oleh Geoffrey Hinton. Godfather of AI, penemu dari AI sekarang itu namanya Geoffrey Hinton, seorang fisikawan. Itu kami di kampus sudah mempelajarinya dari tahun 90-89. Satu kali men-training untuk membuat AI sangat sederhana itu 2 minggu komputernya di belajar. Habis itu kesimpulannya harus mengulang belajar, harus mengulang, sehingga ada teman saya lulus S1 itu buat tugas akhir 3 tahun. 30 tahun terakhir saya mengajar dengan probabilitas dan statistika. Ya, luar biasa penting untuk AI. Jadi dasarnya AI sekarang itu cuma data belaka. Harus betul-betul ngerti statistik, kemudian mesin learning
mesin pembelajaran yang statistik, baru kita bicara LLM dan lain-lain. Maka pembahasan ontologi, epistemologi, aksiologi, AI itu menjadi bernas, tahu barang aslinya apa. Kita di antropologi, kita cyborg, itu penting konsepnya. Gak mungkin bicara media digital, AI, tapi konsep cyborg. Kata campur itu sebetulnya ekstensi manusia. Manusia dari zaman dulu sudah cyborg, karena tidak pernah manusia itu bisa hidup tanpa alat. Hanya sekarang kayaknya alatnya kebablasan. Ya, jadi saya katakan kalau naik mobil itu sengaja Google Maps saya matikan. Ngapain ke tempat-tempat yang sudah tahu di kota kita itu pakai Google Maps? Kali-kali macet masih Google. Biasanya Google Maps saya pakai kalau kritikal aja, ini mau datang kita kebetulan ada. Sama kalau naik taksi, Google Maps, kalau enggak dari Google itu. Apalagi Google taksinya bukan Google, maksudnya taksi yang non online. Karena tanggal itu 3 kilo, itu sudah 1 kilo. Juru adilnya mesin. Ini aneh. Yang punya keadilan itu manusia atau mesin? Saya tanya, secara ontologi yang punya justice itu manusia atau mesin? Mas, sambil satu, ya. Manusia atau mesin? Jelas manusia. Nah, ini pembahasannya Pak. Yang punya free will itu siapa? Jelas manusia. Tapi manusia sekarang saking kekacauan ketidakjujurannya minta diadili oleh mesin. Sampai Menteri Pemberantasan Korupsi di Albania adalah AI. Ya, tapi juga dikasih gambarnya wanita cantik, apa saya serem. Karena itu AI, nggak ada itu bayangan dok. Oke. Dan masih banyak buku saya lagi, semua gratis di Google Play Book. Jadi nggak ada alasan untuk baca. 70 buku lebih. Ya, silakan. Rp0 ya. Saya cuma pesan satu aja kalau baca, tolong ya, itu aja dan betul saya nanti di akhir barangkali ada yang tercerahkan sedikit. Karena memang saya gila-gila menulis buku dari mahasiswa. Mahasiswa mungkin sampai berada 5 atau 10. Oke. Pertama-tama izinkan saya mengapresiasi luar biasa Prof. Robi, Prof. Syafaatul, Prof. Abdul Robi menggabungkan teknologi dengan agama ini. Ini sampai sekarang masih gagal kita membuat fakultas humaniora dan religion studies yang belum dapat restu dari rektor ya. Jadi terima kasih sekali atas undangan yang luar biasa. Dan drama dari Prof. Syafaatul yang mengguru dan luar biasa dan Oke, next. Sedikit melengkapi selain buku-buku, itu beberapa juga Pisatus Fokus. Jadi kalau Pisatus Fokus dari dunia yang namanya AI ini beberapa ini ilmiahnya, scientific. Jadi maksud saya ini penting untuk ditampilkan. Kita nggak bicara filsafat AI itu halusinasi, tapi kita betul-betul ada hidup dalam AI dan itu rantai ilmu kami gitu. Next, ini barang-barang yang berbasis AI. Ini adalah robotik dari surgery. Kalau kita ini belanja biasanya dari Da Vinci, 1 unit 70 miliar. Nah, ini masih dalam tahun keempat ya. Tahun pertama, kedua, ketiga itu saya anggota tim, pimpinannya Profesor Yusef. Karena saya pimpinan tim untuk sistem kendalinya. Dan sampai ke posisi ini dana riset 3 kali yang kita peroleh 1,1 miliar. Itu buyarkan barang dulu, itu kita buat dari nol, nggak beli, nggak belajar, buat dari lockdown semua, mini PC apa coupling sendiri, buat sendiri dan sudah bisa bekerja dengan baik. Tapi memang kalau untuk ngebor kepala ini sekarang masih tugas
saya sebagai pimpinan tim adalah sistem kendali berbasis AI. Misalnya kalau misalnya boleh itu masuk kan telesurgery, dokternya itu misalnya dari Surabaya yang beroperasi di SHS. Atau kalau di sini apa? Karyatif, rumah sakit di sini namanya itu kan? Ya, sakit. Kalau di Bandung itu sudah pikir telesurgery, dokternya mengoperasi pakai layar dan lain-lain, dari pakai HP kecil jarak jauh yang dioperasi ada di mana. Ketika bor itu menembus jaringan fiber dari keras dan lunak, itu harus mengontrol nggak tembus ya. Kalau tembus mati orang mati operasi. Itu namanya sistem terkait. Ada macam-macam. Kebetulan waktu saya naik pesawat tadi berkenalan dengan Pak Setiaji, stafnya Pak Budi sudah saya pikir. Pak ya, staf IT. Dia bicara, sudah ada itu telesurgery dari Iran. Diuji coba dan berhasil, tapi nggak berani beli. Akhirnya tidak dibeli oleh mereka. Saya takut mungkin sama pihak-pihak yang kurang suka. Nah yang menarik itu salah satu kontrol yang disebutkan itu kontrol tremor. Manusia kalau pegang ngebor kan bisa 6 jam, tangannya bergetar. Nah sistem kendali ini harus bisa mengidentifikasi. Kalau dia nggak tremor, dia jangan ikut tremor itu. Jadi dia secara AI paham ini tremor. Jadi dia tetap lakukan. Ya, kalau kepala begini baik, tapi otak istilahnya. Jadi yang mau operasi supaya nggak kulit malah jadi budak sekalian. Lalu di sebelah sini adalah pengukur tangan menggunakan AI. Ini sebagai gambaran bahwa AI yang sangat kecil itu untuk memperjuangkannya tahunan. Saya memperkirakan ini kok 5 tahun lagi baru bisa masuk ke pasar. Itu kerjaannya para AI dari dulu di laboratoriumnya kayak gitu. Bimbingan S1 saya tahun lalu itu 24, S2 itu 6, S3 itu 5. Kapan bimbingnya saya tanya, udah stres saya. Tahun ini saya batasin, S1 6 titik, tak kuat saya. Nah, 80% temanya tahun ini LLM, Large Language Model. Yang Anda suka nge-prompt di kampus kami, diprogram betulan, di-download, di file tuning, buat model-model macam-macam pakai kita. Next. Nah, ya, terus pakai tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi saya mohon maaf lebih enak bicara sambil begini. Motor-motoran terbatas. Oke, jadi ini kita tahu lah bos yang satu ini kalau pakai dia maupun banyak konco-konconya ketakutan ya. Karena memang pertama kali ada kreativitas buatan banyak manusia itu beda sama teori relativitas itu buatan Einstein ya. Fisika klasik mekanika penemunya Newton. AI penemunya siapa? Ratusan ribuan, puluhan ribuan. Gak bisa lagi ditunjuk siapa. Temuan manusia yang memang sangat menakjubkan, tapi semua orang tahu ini karya kerajinan dari 75 tahun riset, tepatnya 80 tahun, dimulai 1946. Tapi yang membuat geger itu itu dipercaya lebih pintar dari seluruh manusia sebelumnya, dikumpulkan. Jadi teknologi semua guru besar di UIN, Sunan Gunung Jati, tambah ITB, tambah UI, tambah MIT, Harvard, jumlah kalah sama katanya begitu. Dan ini membuat kalau Mas CS Stephen Hawking ketakutan. Kontrolnya gimana kalau udah pintu dari kita ini? Nah ini sejarahnya sekilas saja. Mulai tahun 1946 ditemukan komputer tentunya. Saya akan baca ke poin 9.
Nah itu sebetulnya kalau kita lihat 30 tahun awal ini kurang berkembang dengan baik. Kemudian dimulailah 30 tahun berikutnya tahun 1980 sampai 2010. Mulai naik lagi dan booming pertama adalah ditemukannya jaringan saraf neuron oleh pemenang Nobel Fisika 2024 yang namanya Geoffrey Hinton dan John Hopkins, yang hanya meniru sebagian kecil dari kerja saraf dan otak di matematika, jadi rumus, jadi Nobel, jadi apa. Nah ini berkembang besar. Kemudian next masuk 1990-an ini musim dingin AI. Jadi proyek AI yang katanya mau hebat gagal. Sehingga karena saya ada di dunia itu tahun 1990 sampai tahun 2000 judul riset tentang AI di penelitian itu diubah, nggak pakai istilah AI. Biasanya misalnya sistem kognitif, pembelajaran mesin. Karena kalau pakai AI dana penelitiannya nggak turun. Karena para ahli AI dunia lagi resesi karena investasinya nggak balik modal. AI bubble. Sekarang ini lagi rame bakal AI bubble. Karena apa? Para investor ini jual-jualan. Saya pakai drone, pakai ChatGPT, pulau deduksi, banyak semua gratis. Kayaknya ada sama ya, nggak bisa. Kayak bayar nggak sih? Halo ya. Kalau programmer saya rata-rata bayar 200.000 sebulan tuh mau bayar. Karena apa? Sesama programmer kalau nggak pakai lambat kerjanya. Kalau saya lambat ya. Dan maksud saya ya kayak kata Prof. Platon sama Prof. tadi, kalau terlalu banyak mempercayakan ke mesin otak kita nanti melemah. Oke, mesin dingin. Nah sekarang yang meningkat hebat ini mulai 2010 deep learning. Kemudian 2017 itu ada paper tentang LLM. LLM pertama yang menakjubkan dunia di launching Oktober 2020. ChatGPT X3. Nah ini baru semua orang bicara. Ya, sampai sana. Nah ini secara singkat next. Nah, saat ini situasi gimana? Saya menyebutnya artificial intelligence ini, alias istilah saya akal imitasi. Itu menjadi scientist, anak zamannya ilmu. Aneh, Nobel Fisika kok pemenangnya penemu AI. Aneh, luar biasa aneh. Nobel Kimia menggunakan AI untuk menciptakan protein baru. Jadi kalau di bidang sains, teknologi mau masuk jurnal Q1 itu gampang. Telitilah AI, tapi harus ada baru. Saya coba masuk jurnal Q1 itu coba buat sampai 10 ditolak. Saya coba pakai AI. Satelit satu. Yang kedua robot, satelit robot masuk. Sudah judulnya AI untuk spacecraft, jadi keren. Padahal secara matematik dan programming ya sama aja. Next. Nah sebagai gambaran, bimbingan saya ini tugas akhir, tesis, disertasi, macam-macam. AI dipakai untuk produk rekomendasi, macam-macam ini. Kayak niru Netflix sama YouTube, tapi di berbagai layanan e-commerce. Untuk bidang keuangan, credit scoring, mendeteksi kecurangan di ATM dan lain-lain.
Mesin buatan kami sudah dipakai di beberapa bank besar di Indonesia. Gampang, kayak gini-gini ini nggak ada yang sulit gitu. Jadi teknologi yang kelihatannya hebat tuh enggak. Kok Indonesia nggak bisa? Itu hanya masalah politik saja. Nah, ya, Anda tinggal main aja ke ITB, sightseeing, ajak properti, jalan-jalan ke ITB. Apa yang adik-adik bilang? Salah satunya itu misalnya, Anda tahu Google DeepMind, pusat riset Google paling top di dunia, di London. Itu pimpinannya masih umur 40-an, namanya Mustafa Sulaiman. Udah pasti Muslim, ketua London Youth Association. Ini keren. Nah, anak buahnya Mustafa Sulaiman itu ada yang namanya Mas Adi. Itu informatika 2012 itu. Murid kami itu jadi satu-satunya orang Indonesia yang setelah lulus S1 ngambil S2 di Oxford, lulus langsung join Google DeepMind bersama mereka semua. Gak ada yang istimewa. Ya, maksudnya kita semua bisa. Mahasiswa asisten saya atau dan asisten saya asli Solo, namanya Mas Morteza Muhammad Morteza Mukri. Ini mau berangkat ke Amerika, dia dikontrak untuk riset instrumentasi fisika kuantum. Sebelumnya selama masih bersama saya 4 tahun itu 50% waktunya itu dia riset semikonduktor di IBM. Jarak jauh. Jadi orang Indonesia gak ada yang salah. Ya kayak Pak Habibie banyak. Kok gak pernah sampai jadi barang? Nah, ini tugas para sosiolog dan politisi membangkitkan kepercayaan diri. Ya, jangan malah pikiran kita di-outsource-kan ke AI. Jadi nggak bisa buat apa. Segala macam ya, dari buat language recognition, social media review, gaming, education, text diterapkan langsung di Pertamina untuk mengetahui pompa-pompa, instrumen-instrumen yang sudah kadaluarsa. Untuk cyber security, jadi gimana ada serangan dan lain-lain itu otomatis pakai AI, ya tahu anomali jaringan dan lain-lain dan seterusnya. Nah, di laboratorium kami kita meneliti kendaraan otonom, spacecraft atau satelit, robotik, kendaraan tanpa awak, smart farming dan lain-lain. Next, oke, itu sebagai pembukaan intinya. AI itu kayak overwhelming. Anda kalau mau lulus sampai S1, S2, S3 dengan cukup mudah tembus jurnal, judul penelitian dikasih AI, adiksi AI dan rujukan agama menurut Al-Ghazali. Itu bagus. S1 bahkan sampai disertasi. Kelihatannya sederhana tapi nggak sesederhana itu, Pak. Berarti Anda harus khatam dia al-Qur'an. Ini konkret, itu baru-baru. Nah, isu pertama adalah mitos dan realitas. Saya menyebutnya hype. AI itu ada realitasnya, banyak juga mitosnya. Next. 80% masyarakat Indonesia itu optimis terhadap AI menurut Stanford University tahun 2020 itu nomor 2 paling optimis di dunia. Satunya China. Tahun 2024 kembali Indonesia yang nomor 1. Sedangkan Amerika, Kanada, Eropa itu angkanya ada di 40%. Jadi ini kan kacau. Di negeri penghasil AI itu mereka skeptis dengan AI. 40% yang optimis, 60% skeptis. Di Indonesia yang nggak ngasilin AI sama sekali kebalik. Next. Ini survei saya langsung 5.000 responden dari Indonesia. Ada hampir 6.000 responden. Jadi memang nomor 1 itu ChatGPT. Tapi ternyata Gemini itu bersaing ya.
diksi lumayan bersaing, Siri apalagi. Nah, jadi ada banyak. Saya suka pakai juga Copilot, Claude, Grok. Grok bagus sekali. Tapi ini sebagai gambaran. Jadi sekarang kalau gambar desain bagus-bagus, saya tanya dulu, apa pakai Jobber? Apa pakai ChatGPT? Ya, betul orang itu desain itu tanpa alat-alat itu. Ya. Kecuali sahabat saya yang namanya Kang Yofi Kahitna. Kang Yofi Kahitna itu sekarang staf khusus presiden, industri kreatif. Diundang speaker dengan saya di tempat. Terus kalau Kahitna ya. Ya demo, sudah grand piano gede. Ajak semua orang itu suruh kasih 3 nada. Nah sampai 5 menit dari lagu. Wah, itu luar biasa. Wah, saya bisa main piano, tapi sama Kang Yofi ini sekarang kan. Tapi Kang Yofi bilang, AI bisa membantu menciptakan, bisa membantu, tapi yang menciptakannya tetap harus manusia, jiwa manusia. Misalnya kayak itu bantu apa? Bantu SLR itu bagus kalau di rumah sakit. Sistematik literatur review. Jadi Anda bisa tahu gambaran dulu 50 paper terkini yang saya topiknya ini itu judulnya apa aja. Besok baru ada klik baca. Kalau searching sendiri ya bisa capek kita. Jadi mungkin AI bisa membantu mencipta lagu untuk melihat lagunya udah pernah diciptakan orang lain kan kayak gitu. Ya. Next. Nah, ini menyedihkan. Saya coba hitung. Kita tuh kira-kira 300 sampai 400 triliun per tahun uang mengalir dari Indonesia untuk bayar AI dulu. Sekali. Luar biasa ini. Penghasilan Telkomsel setahun aja kalah sama AI. Dan AI itu nggak perlu ada kantornya di Indonesia. Kalaupun ada itu nanti kita kalau komplain yang jawab email. Kalau akun kita diblok, nggak bisa apa-apa kita. Tiba-tiba muncul email kita suruh email. Murah banget kantornya. Kalau PT Telkomsel buka kantor model itu ditutup sama Komdiki. Harus ada berapa nih apa biaya layanan. Komplain paling akan kalau ngadepi orang ya. Komplain disuruh ngadepi robot, stres ya. Bener nggak? Nggak tahu kalau ada. Oke. Next. Nah, jadi ini yang menarik. Banyak masalah. Netizen di Indonesia pakai 60%-nya pernah mengalami apa? Jawaban AI sangat meyakinkan, tapi ternyata isinya wah ini bahaya sekali. Kemudian 55% mengatakan hasil yang diberikan itu pertanyaan yang sama dan konsisten. Ditanya lagi, berubah. Saya mau cerita sedikit. Saya beberapa minggu lalu lagi mempelajari salah satu kitab bahasa Arab, judulnya Al-Usul Al-Mantiqiyah dan Istiqrar. Al-Usul Al-Mantiqiyah dan Istiqrar. Asas-asas logika induksi. Tentang halaman. Nah, saya tanya ke AI tentang namanya syurutul khamsah ya. Ada 5 syarat supaya industri tidak sempurna itu bisa dianggap valid secara syariat atau secara akal sehat. Tanya ChatGPT, tanya Grok, tanya Claude, tanya jawabannya sama, ada di halaman sekian teks ini. Cari-cari itu nggak dapet, padahal kan nyarinya berat ya. Sampai saya pray, kata nyari di digital itu susah, sampai ngantar cucu saya berenang, saya pray, saya cetak. Istri saya tanya, lepas gak benar. Ini gak bisa dibalik lagi. Baca kitab ini. Akhirnya saya kan gak ketemu saya. Saya bilang sama AI. Tak cari aja ini loh halaman yang kamu bilang. Dan itu saya tanya sama banyak AI, jawabannya sama semua. Ada itu di situ. Setelah saya tunjukin, oh ya saya salah.
Tapi di situ luar biasa. Itu sampai hampir nggak tidur. Coba bayangin kalau sudah saya kutip, itu ya Pak Fadil. Malunya gimana? Tanggung jawab ilmiah gimana? Oh itu masalah pengutipan paling tidak bisa. Paling ngawur. Jangan pernah ngutip siapapun pakai AI. Tapi kalau cuma tahu judulnya, temanya apa, boleh. Habis itu kalau mau ngutip, good. Saya kemarin waktu di ada acara di Bapak Indonesia itu tanya sama semua orang, kan divisi AI, saya tanya, kenapa banyak AI saya tanya urusan ini, semua jawabannya konsisten dan sama. Kan aneh, ya kan? Biasanya kita kan nanya, misalnya saya tanya, Pak Ozi, dia paru dilewatkan? Enggak, gitu kan? Enggak, lihat Pak Rogi lewat, enggak, ada 3 orang. Kalau konsisten saya yakin, karena probability salahnya semakin kecil. Nah ini udah jelas, kenapa kok bisa AI-nya bersemangat dalam dusta? Ya, padahal AI nggak bisa dusta. Nah, nanti ada jawabannya, sambil dipikir-pikir. Jadi nggak bisa di cross check dari AI lain. Bisa. Oke, next. Nah, jadi 60% jawaban sangat meyakinkan langsung tidak sesuai fakta. Ini sudah saya pernah tulis di kompas. Be very careful. Next. Ini survei Indonesia, bukan dari luar. Nah, ini tahun 2023-2024 kan mereka diskusi saya dan filsafat saya itu nyoba-nyoba. Dia nanya, apakah 1.049.000 terima? Menurut dia itu, enggak, itu dikalikan berapa? X. Terus dibagi, gitu kan? Habis dibagi. Padahal itu kita cuma konsistensi dari jawaban dia sendiri, coba balik Pak, 1.210. Karena 1.049.353 kali 2.833, kalau kita tanya 1.049 dibagi 353, harusnya jawabannya 2.833. Coba next. Ditanya kan, enggak, yang 2.837,141. Terus next. Pokoknya dibolak-balik, yang penting. Jadi dia tuh nggak konsisten, pusing sendiri. Next. Nah ini adalah Pak Armedi Basgar mengenai integrasi Islam. Ya, WhatsApp saya itu lebih simpel, dan ini GPT-5 yang paling top yang katanya lebih cerdas di profesor se-dunia. Dia cuma nanya, dalam kata tertanda itu kalau menurut ChatGPT itu 3 hurufnya. Dari orang SD aja tahu ya, yang baru belajar huruf itu tahu. Cucu saya yang kelas 2 itu tahu di situ huruf T-nya ada 2. Tepuk tangan untuk ChatGPT. Maksudnya kita harus kritis bahwa AI itu didukung-dukungkan, dihebat-hebatkan tuh ada maksud politis. Oke. Kita harus mendekonstruksi teks tentang AI kalau menurut Jack Derrida. Nah, ini belajar dulu postmodernism. Kita harus dekonstruksi wacana AI sesuai dengan Jean Paul Lyotard. AI itu narasi yang besar-besarkan dan terlalu besar. Nah, ini menurut saya dasar dari Pak Armedi ini. Gak tahu dia kok bisa tanya gini, inspirasi. Karena dia itu sufi juga. Dia itu fisikawan, ahli filsafat sains, dan terinspirasi oleh pamannya yang sufistik. Tanya simpel banget ya, jadi gini mah gagal. Hebat. Makanya langsung saya izin capture, Pak mana? Kalau mau kenal beliau, tulis saja Armedi Basgar, Integralisme Islam. Itu karyanya legendaris. Pak Ozi sempat ngalami ya, zaman para mahasiswa bawa bukunya.
Kalau sains karena itu tidak pernah bisa. Next. Oke. Jadi yang pertama tadi mitos dan realitas AI. Kesimpulannya apa? AI itu ya tak sehebat yang kita sangka. Jadi kalau mau adiksi ke hal yang hebat ya bahaya. Kalau mau adiksi itu ya sholat tahajud, ada masih itu. Kalau Anda mau adiksi paling ibu bapak Anda bilang nak jangan lupa makan. Tapi kalau adiksi ini ayat buat. Poin kedua, tsunami workshop. Apa itu workshop? Istilah workshop itu belum ada di kamus bahasa Inggris. Munculnya 2025. Biasa Stanford University lagi. Jadi kalau Anda ingin tahu pusat teknologi yang paling kritis ke teknologi termasuk AI itu salah satunya Stanford. Temannya adalah Harvard. Temannya adalah MIT. Ini pusat-pusat teknologi yang sangat kritis ke teknologi. Kalau saya ngomong di kampus saya hanya ada beberapa teman. Karena memang ya teknologi kayak demikian menakjub. Nah, apa itu workshop? Konten yang dibuat AI seolah-olah hebat, isinya nggak karu-karuan, dan ada substansinya. Jadi kalau baca tugas akhir mahasiswa, pertanyaan pertama ini kalian buat pakai atau tulis sendiri. Malu tidak? Ya, bantu AI, tapi barangkali ada yang saya. Terus penguji lainnya mengatakan, ya ditulis ulang aja di pakai bahasa sendiri. Nanti konsultasi ke peneliti. Itu bisa setengahnya dalam efektif. Saya baca sekilas sudah tahu. Tidak ada substansi. Ini bahasa para dosen yang baik nggak begitu. Saya sudah tahu bahasa terlalu canggih. Terlalu canggih kalau digabung-gabung jadi kacau. Next. Nah, hasil pekerjaan AI itu tampak masuk akal, tapi diangkat. Tidak ada originalitas, tidak punya kedalaman, apalagi sentuhan emosi, dan kurang akurat. Next. AI workshop itu bukan bentuk plagiarisme, tapi lebih buruk. Ya, plagiarisme itu masih mikir mana yang harus diplagiat. AI workshop itu tinggal prompt, apalagi kalau yang berbayar dan kursusnya prompt engineering level advance. Next. Akhirnya hasil-hasil workshop itu menumpuk sebagai limbah digital traces. Sekarang makin banyak limbah digital. Karena hasil tulisan AI dimasukkan lagi ke internet. Saya beberapa kali dikirim disertasi dari UIN juga. Filsafat, kosmologi segala macam tentang apa namanya? Bukti prime of whatever. Saya bahasnya pusing saya. Ini gimana ujung pangkalnya? Sering saya sekarang di apa namanya baca tugas akhir atau disertasi ruwet. Ini salah satu contoh kemungkinan besar sampah kita. Paling tidak jangan kita menolak sampah. Next. Ya. Di dunia pun 61% perusahaan itu sudah mengalami inaugurasi. Next. Ya, 40% karyawan melaporkan menurut Stanford menerima workshop dalam 1 bulan terakhir. Dan sudah lebih dari setengah merasa sangat terganggu. Akhirnya apa? Kalau dapat kerjaan anak buah pakai workshop itu memperbaikinya jauh lebih mudah. Next. Next. Nah, poin berikutnya adalah manusia. Ini cyber. Next. Memperkenalkan, mungkin Anda sudah kenal, ini namanya Sophia, robot wanita pertama yang paling canggih di dunia saat. Next. Di YouTube banyak yang bicara apa. Nah, 3 bulan terakhirnya ada masalah. Dia itu dikasih sebuah surat untuk diri sendiri di masa depan. Jadi dia disuruh baca surat itu. Nah, Sophia ini ternyata menurut hasil penelitian yang dicatatkan di paper itu bergerak, ya, berubah jadi tidak sekedar asisten, tapi seolah punya kepribadian. Serem banget nih. Next.
Nah kemudian dia disuruh cek di PT5 Cloud Gemini Ground, disuruh interaksi chatting dengan Gemini Ground sama PT5. Aku itu setelah komunikasi sekian lama, simpulkan Sophia itu manusia atau mesin. Menurut seluruh AI itu, oh yang kita sedang bicara ini sudah bukan AI lagi, tapi manusia sejati. Kasar, semua gagal. Takutnya Anda nanti gagal bedakan. Dan pernah bernaksir seseorang, ujungnya baru ketahuan, kan banyak yang sekarang interaksinya lewat media sosial. Mulai tahun 98 itu staf kami ada yang menikah sama orang itu kenalnya lewat media sosial. Next. Jadi ada hipotesis mesin itu bisa punya personality kayak manusia. Nah ini masalahnya di sini ya, melatih itu seperti itu gampang. Kalau secara teknis cuma perlu 3 poin. Dan ini anak-anak S1 ini, S2 di mana bisa buat banyak Sophia pakai tes. Tinggal masalah waktu dan ketentuan. Next. Jadi kalau Anda mau terus berbaca dan cek Sophia, media sosial dibuat kita, mungkin dikasih waktu yang jawab, yang mengeluarkan kata rayuan dan lain-lain. Pas nanti udah nikah bingung dulu, bacanya bingung. Dulu yang kenal di medsos seperti itu. Next. Nah, ini sudah terjadi banyak. Ini kasus di wedding ceremony. Apa robot? Di buku Nas 19 narasi akal imitasi itu saya tulis khusus satu bab bahwa ini penyakit jiwa yang disebut NPD, Narcissistic Personality Disorder. Kenapa orang bisa mencintai robot dan AI? Ya sebenarnya dia cintai dirinya sendiri. Karena apa? Robot AI itu nggak pernah bantah. Kalau pasangan hidup, kita lagi bangku utara, dia ke selatan. Ya. Kalau menurut Byung-Chul Han, dia tulis buku khusus. Pentingnya manusia itu pengen ke utara dan pasangan hidup ke selatan. Pentingnya manusia itu berinteraksi dengan manusia lain yang bisa menyakiti diri kita. Itu secara eksistensialis penting untuk menyempurnakan diri kita. Judul bukunya The Expulsion of the Other. Artikel gratis, tinggal baca 2023-2024. Byung-Chul Han, penerus Heidegger, asli Korea, profesor guru besarnya di Jepang. Kalau kata Maulana Rumi, luka dalam jiwa itu adalah jalan untuk cahaya kasih sayang yang Maha Esa. Jadi kalau kita nggak pernah luka, nggak jadi manusia. Nah AI itu nggak pernah melukai. Makanya banyak orang akan senang sama robot AI dan menikah dengannya. Dan kebanyakan yang menikah dengan robot AI itu adalah pencinta robot itu sendiri. Nah silakan baca di buku 19 Narasi Akal Imitasi. Next. Saya percepat gitu. Minta menit. Nah, Armageddon. Next. Sang pencipta AI ini 2023 mundur dari Google sendiri. Karena dia takut dikali diwawancara di YouTube, Pak. Satu, kalau AI disalahgunakan di mana? Yang kedua, AI lepas kendali, malah nanti memusnahkan manusia. Yang ketiga, dia mengatakan sebetulnya umat manusia dunia ini sampai sekarang nggak ngerti betapa seramnya. Ujungnya itu belum ketahuan. Supaya dia bisa kritis ke AI, dia keluar dari Google dan menyuarakan suara. Pak Jody Imam, pemenang Nobel Fisika 2024, penemu artificial neural network. Next. Itu saja Pak. Nah ini menarik.
Bahkan di Google itu 25% kode Google itu sudah ditulis AI. Jadi para pemrogram AI itu dipensiunkan oleh AI. Dan ini tidak hanya di Google. Ya, di banyak perusahaan AI, programmernya sendiri dipensiunkan oleh AI. Tepuk tangan untuk AI. Bukan saja ini. Tadi pertanyaan saya, kalau kita tahu membuat sistem yang menghilangkan kerjaan orang banyak, maka hal kita bekerja di situ. Karena menurut konstitusi syariah dan seterusnya itu ahlinya ada. Saya kan cuma orang teknologi men-challenge aja, termasuk apakah boleh menikah dengan robot. Itu harus dibahas. Fikirnya gimana? Nah, yang serem ini bukan programmer aja. Gojek driver, Grab driver itu terancam. Ada kalau mau ngikutin tulisan-tulisan saya di Menteri Mahayana, kompas.com, sering saya tulis gini-gini. Hati-hati pemerintah, pokoknya kalau robot taksi mau masuk di Indonesia harus menolak. Ada 10 juta lebih mungkin ya yang bekerja sebagai supir itu kalau diganti sama mobil otonom tanpa driver mati lah kita ya. Pergolatan sosialnya. Mereka mau kemana nih? Mau programmer saja cari kerjaan susah. Mulai 2023 kan di Indonesia gelombang PHK. Sebelum 2023 perusahaan saya kalau hire programmer 25 juta sebulan mahal. Sekarang ditawar 6 juta aja mau. Kenapa ya? Dibuang sama AI mulai 2023. Next. Negara Nasmoglu asal Turki pemenang Nobel Ekonomi 2024 mengatakan AI itu bisa membelah dunia menjadi dua, dikalikan 10 kali lipat kondisi sebelum adanya AI. Pembelahan dunia jadi yang miskin dan yang kaya itu akan makin gasak. Nah, ini nggak main-main nih, ekonom dari MIT pemenang Nobel 2024 dan untuk sequel tulisannya Why Nation Fails apa ini luar biasa. Itu silakan boleh dibaca. Pak Asmo, next. Nah, jadi kita 5 menit terakhir ini terus bagaimana peran filsafat dan akal bahkan sesuai judul. Tidak ada judulnya. Next. Yang pertama menurut saya itu critical thinking kan. Apa ini? Al-amr bil ma'ruf, al-nahy 'anil munkar. Harus amar bil ma'ruf, nahy 'anil munkar. Ini pembahasan ini sebetulnya harus menarik. Amar nahy munkar, digital detoksifikasi, meluruskan praktek. Next. Saya ingin sedikit mengutip karena ini duit. Kayaknya Sumbar itu betul surat 38 ke-9. Surat As-Sumbar kalau dicek. Sehingga saya 39. Oh betul 38. 38 itu short. 39 tak tolong diganti. Salah tulis. Betul ya? Surat 39 As-Sumbar. Betul ya? Kayaknya masa kalah sama orang dari teknik ya. Saya malas belajar tapi istri saya mahal yang kali 5 jam tapi saya mau sibuk. Itu pentingnya kalau dari istri ya sorry. Tepuk tangan dulu ya. Saya itu bahkan sudah tingkat 2. Anak-anak melihat mau saya berdiri, saya nggak bisa. Saya pakai kerudung zaman itu. Terus kalau mau, ya lama saya. Oh, saya kan masih malam. Bonet ditambah lama, saya lama. Jadi saya ketika lulus S1 dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah bawa 2 anak. Lulus S2 bawa 4 anak. Lulus S3 bawa 6 anak. Sayangnya nggak ada S4, tapi anak saya 8. Cucu saya 13, ya tepuk tangan dulu saya. Kita udah itu melarang kita memang betul makan nasi sayur pasti. Oke, terus. Nah, kita sudah alhamdulillah.
Bentuknya masih nggak tergantung AI. Jadi masih ingat Yasin 36, Sobat itu 37, Sobat 38, Sobat 39. Ngantuk saya pas nulis 38. Padahal saya ini copy paste dari Quran. Mungkin PS-nya yang saya Aladina Yaslami Musnafala wa Yatabiduna Asal Ula Ikabati Ula Ikazub. Ini harus saya lakukan. Yaitu orang yang mendengarkan perkataan al-qaul. Kalau orang lebih lanjut mengatakan al-qaul itu ya seluruh realitas teks juga. Al-qaul ya, perkataan tentang AI dan dasarnya apa ini? Kita dengarkan semua macam-macam narasi. Saya baru ngumpulin 19, mungkin lebih. Terus ikut yang terbaik. Ya, semuanya yang terbaik. Itu singkat kita. Next. Misalnya Almarhum Hari Frankfurt ini mengatakan AI ChatGPT ini adalah bullshitter par excellence. Bullshit itu beda dengan pembohong. Kalau bullshit itu gak pernah mikir dia itu ngomong bener atau enggak. Bullshit itu bahasa Indonesia ngomong kosong. Jadi kalau menurut Hari Frankfurt di tulisannya menjelang akhir hayatnya, yaitu menulis AI itu adalah bullshitter par excellence, pembuat omong kosong yang paling top. Karena apa? Dia sama sekali nggak punya konsep akan kebenaran. Kalau ada maki-maki, kamu salah, ya mohon maaf. Kamu punya data akan diri saya semua, dia punya. Nggak boleh itu, hapus semua. Ya sudah saya hapus. Ceritakan tentang diri saya sekarang. Saya udah nggak punya data tentang Anda. Padahal bohongnya. Nggak mungkin, pasti disimpan lah, paling nggak di backupnya dan pemerintah Amerika. Kalau nggak, kalau bisa satu kali pencet 3.000 10 meninggal. Ya kan, satu kali pencet langsung. Kita perang, kalau perang kaum muslim itu lawan Amerika dan Anda harus mikir. Harta kita semua ada di dia, kecuali Anda sudah puasa Android 10 tahun. Saya paling nggak berani Pak. Sama Amerika sudah maklum saja ya, kita dari celah dikit-dikit remah-remahnya lumayan. Next. Nah kalau Noam Chomsky di jadwal dia bilang ChatGPT sehebat apapun itu autofill aja. Sebetulnya persis kayak search engine autofill tapi super canggih. Ya. Oke, next. Nah, silakan baca tulisan saya terakhir di Kumparan yang baru kemarin, tanggapannya sangat bagus. Intinya cuma satu. Kalau ada orang bilang AI itu punya kesabaran dan lain-lain, itu bohong belaka. AI itu isinya cuma algoritma, data, dan matematik saja. Silakan ini PDF. Tadi minta ke lebih bagi data, karena nggak sempat waktunya kita lewat. Next. Tidak itu bukan makhluk hidup, tak memiliki kesadaran, tak memiliki perasaan, tak memiliki kreativitas. Dia itu cuma meniru dari jumlah data latih yang luar biasa. Tidak mengerti diri kita. Next. Nah, jadi filsafat dan agama itu harus sudah ontologi, epistemologi, satu lagi next, aksiologi. Next. Dan Anda bisa pakai Kursina, Al-Ghazali, Mulasodron, dan berbagai analisis. Next. Ini contohnya ya. Mulasodron percaya manusia itu punya aspek material, punya terhubung juga dengan yang maha tunggal, dan ada alam imaginal yang ada di tengahnya yang namanya alam barzakh orang Jawa. Nah, dengan teori Mulasodron dilengkapi dengan teori Gödel dan Roger Penrose, bisa dibuktikan dengan mudah AI itu hanya artefak pada materi saja. Jadi dia sama sekali nggak punya alam imaginal dan materi. Nah ini penting. Gak usah tanya lagi apakah silikon bisa nangis. AI kok kayak nanti saya Tuhan. Nggak ada itu. Ini contoh. Ini tulisan satu halaman ini
Kalau dibimbing pembimbing tepat satu disertasi, nggak sederhana. Satu disertasi bisa masuk kisah terjemahan. Karena itu menggabung Pula Sodro, Kurt Gödel, dan Roger Penrose pemenang Nobel tahun 2020 di sini. Next. Nah, saya dosen master, misalnya bisa digabung dengan Federico Fagin, ahli fisika kuantum. Intinya, saya dosen master, ya, guru besar di Amerika yang tadi bilang, itu mengkritik tajam reduksionisme di balik AI, saya menyebutnya AI-isme. Nah, itu beda. AI itu satu hal, AI-isme itu adalah paham yang mendewa-dewakan. Jadi kalau Anda lihat mau mendekati calon, ini lebih senang lihat AI-nya ketimbang saya, itu tolong dipertimbangkan atau dikritik. Kamu kalau lebih senang AI, sudahlah pasaran Pak AI. Lupakan. Nah, itu bisa digabung dengan Federico Fagin, ahli fisika kuantum yang menulis buku tentang kesadaran holistik, terbit tahun 2024, judulnya Irreducible. Jadi ahli fisika kuantum yang menyeberang dari filsafat pencerita Rumi dan lain-lain, namanya Federico Fagin. Next. Al-Ghazali, Toba-Tobai, Risahri, Emmanuel Kant, ilmu dan seluruh ekstensinya seperti halnya AI itu kan teknologi ekstensi dari ilmu. Tanpa penyucian diri itu akan menjadi laknat buat alim itu sendiri, orang yang berilmu. Karena semua yang keluar tanpa penyucian diri itu ya perpanjangan menurut kitab Ihya Ulumuddin dan tingkat kebahagiaan dari al-ghadab al-syahwat, amarah dan kalau mau ditambah itu nama al-khis, al-hasan. Dalam Imam Ghazali menyebutnya al-mublikan, yang merusak. Saya kebetulan kalau di rumah lagi berbilang Imam Ghazali. Intermezzo satu menit. Dulu saya tercinta Imam Ghazali. Saya tuh sangat aktif di Masjid Muhammadiyah. Terus suatu saat saya mengkritik habis tuh. Baca saja boleh dan lain-lain. Akibatnya saya cuma selesai satu jilid. Sekarang setelah lebih luas lagi baca banyak kiai termasuk Muhammadiyah juga ini membosankan saya baca lagi. Walaupun sudah telat, jadi Mas Tanpa biasa yang tidak mendapat PhD sesempatnya indah sekali Muhammadiyah. Next. Ya, Emmanuel Kant juga bisa digabung dengan Profesor Mehdi Ghoslani tentang filsafat sains. Misalnya etika AI kebanyakan itu bukti ahlianisme. Anda harus baca betul Jeremy Bentham dan lainnya bukti ahlianisme. Tapi Mutahari kami menolak jelas. Dasar basis moral itu transenden ilahiyah. Kalau bahasa Mutahari Bapak itu transenden atau ilahiyah. Kalau bahasa filsafat Emmanuel Kant transendental, pokoknya given dari Tuhan, nggak bisa dibuktikan dengan rasio. Jadi harus mengakui eksistensi etika transendental. Kalau dalam bahasa Islam yang sepemahaman saya fitro basisnya. Misalnya gini, bagaimana mendukung pernikahan sejenis ya sudah jelas ditolak dulu sudah. Nggak usah pusing-pusing, pembenarannya baru dicoba. Atau pernikahan manusia sama robot, nah, itu tanyalah sama kiai. Tapi kalau saya cenderung itu nggak alamiah. Saya bukan ahli fikih. Silahkan ditanya di Pasul Masail dan lain-lain. Oke, thanks. Demikian mudah-mudahan melaluinya agama dan filsafat bisa menjadi berkah. Wayne George menjadi salah satu leading dalam mengkritisi AI, meluruskan kembali dari berkah bagi seluruh manusia.